Ya, kalau berbicara lebaran, kue kering ini memang tidak bisa dilepaskan. Harus ada di rumah. Kamu paling suka kue kering apa? Aku paling suka itu roti salju dan juga nastar. Itu yang paling enak dan paling ditunggu-tunggu kalau lebaran. Nah, sekarang ini tampaknya pemirsa juga sudah mulai ya berburu kue kering yang paling favorit. Seperti di Jatinegara, pemirsa. Ini pasar Jatinegara ramai pembeli. Bahkan sejak pagi, para pembeli ini mulai berburu aneka kue kering untuk sajian lebaran nanti. Nah, jelang lebaran sejumlah toko kue kering di pasar Balimester Jatinegara, Jakarta Timur ramai dikunjungi pembeli. Salah satu toko kue kering yang ramai didatangi pembeli adalah toko kue Sukajadi. Aneka kue kering yang beragam menarik minat pembeli. Tahun ini kue kering mengalami kenaikan harga namun tidak mengurangi minat masyarakat untuk tetap membeli. Pasar kue kering Jatinegara ramai dikunjungi warga setiap akhir pekan, terutama jelang lebaran. Nah, kita akan lihat nih harga kue apa saja tadi yang naik dan apa yang paling difavoritkan warga. Ini kita sudah terhubung dengan Revika Sibarani yang ada di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta. Dan juga ada Desi Juliani untuk mengetahui favorit warga Bandung untuk kue keringnya. Kita pertama sekali ke Revika terlebih dahulu. Revika, kue apa yang paling diminati warga di lebaran tahun ini? Ya, Wilson, Deta dan pemirsa, sebelumnya dapat saya informasikan sejak pagi tadi, ini bisa dilihat di belakang saya, situasi di Pasar Balimester Jatinegara. Ini sejumlah toko kue sejak pagi tadi sudah digandrungi oleh para pembeli. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa Hari Raya Lebaran tinggal hitungan minggu lagi. Dan memang merupakan pusat toko kue ini di Pasar Jatinegara, sehingga akhirnya setiap Sabtu dan Minggu wajar saja Pasar Jatinegara ini digandrungi oleh para pembeli dibandingkan hari biasa di jelang Hari Raya Lebaran ini. Dan untuk mengetahui seperti apa animo dari para pembeli, saat ini saya akan mengajak berbincang salah seorang pembeli yang tadi saya sudah tarik, Wilson, Deta dan pemirsa. Selamat siang, Kak. Ya, Dengan Kak siapa? Aulia. Kaulia ini tadi sama siapa nih kesini nih? Sama ibu. Iya. Beli apa aja nih kuenya nih? Beli ada nastar, ada sompia, ada semuanya banyak pokoknya, Mbak. Mau tanya nih, ini Kak Aulia baru pertama kali beli di Pasar Jatinegara atau memang setiap tahunnya sudah beli di sini nih? Oh, aku baru pertama kali ke sini, Mbak. Soalnya katanya kan di sini variasinya banyak tuh, makanya bikin tertarik juga gitu. Makanya aku ke sini gitu. Terus tadi udah beli kue apa aja nih? Aku sih udah beli nastar, udah beli apa tadi ya? Kue kacang sama permen-permenan gitu. Udah itu aja. Terus terkait harganya nih Kak Aulia, harganya ini gimana sih yang dijual di Pasar Jatinegara? Kalau di sini sih lebih terjangkau, Mbak. Lebih murah di sini dibandingin sama yang lainnya gitu. Berarti ini masih mau lanjut belanja lagi Kak Aulia? Ya siap-siap, Mbak. Silahkan lanjutkan belanjanya sama ibunya. Terima kasih ya Kak. Ya, Deta, Wilson dan pemirsa, memang seperti yang disampaikan oleh salah seorang pembeli, dikatakan untuk keramaian di Pasar Balimester Jatinegara ini memang selalu terjadi jelang Hari Raya Lebaran lantaran harga yang dijual di Pasar Balimester ini memang terbilang lebih murah dibandingkan toko-toko lain ataupun di online. Seperti contohnya untuk kue nastar sendiri ini memang mengalami sedikit kenaikan, yakni pada tahun lalu Rp140.000 yang dijual per kilogramnya. Namun pemilik toko mengatakan tahun ini sedikit mengalami kenaikan, yakni Rp150.000 per kilogramnya. Akan tetapi pemilik toko mengatakan hal ini tidak akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat. Rupanya beberapa minggu sebelum Hari Raya Lebaran, ini Pasar Balimester Jatinegara secara khusus di toko kuenya digandrungi oleh para pembeli. Dan memang dapat kami informasikan keramaian ini sudah terjadi sejak pagi tadi dan akan terjadi jelang Hari Raya Lebaran nanti. Dan memang untuk harganya sendiri ini masih bisa diprediksi akan mengalami kenaikan. Namun untuk daya beli masyarakat masih terbilang cukup ramai di tempat ini. Demikian Wilson, Deta, dan saat ini kita akan langsung untuk mengetahui situasi penjualan toko kue kering jelang Hari Raya Lebaran di Bandung. Ada Desi Juliani. Silakan Desi. Terima kasih Revika. Tadi Revika sudah melaporkan dari kawasan Jatinegara, Jakarta. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda pemirsa, kita berburu kue kering di salah satu produsen kue kering terbesar di Kota Bandung yang sudah ada sejak tahun 1992. Nah, setiap tahunnya nih pemirsa, toko kue ini selalu memberikan inovasi-inovasi kue kering yang berbeda. Nah, kira-kira untuk tahun ini inovasi apa sih yang diberikan? Langsung kita berbincang-bincang bersama dengan sang pemiliknya ya. Produsen kue kering ada Kang Fahri.
Fahri. Apa kabar Kang Fahri? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik sehat. Oke, boleh diceritain dong Kang sama kita nih, sama pemirsa, inovasi apa aja sih yang dihadirkan buat para pecinta kue kering untuk tahun ini Kang? Oke, jadi tahun ini Nakukis itu meluncurkan inovasi baru, yaitu kita ngeluncurin produk namanya vegan cookies. Vegan cookies. Betul. Jadi kenapa sih kita ngeluncurin namanya vegan cookies? Karena kan kalau sekarang masyarakat Indonesia udah aware ya buat tentang kesehatan dan lain-lain. Jadi kita buat produk untuk memenuhi pasar yang sudah aware nih tentang kesehatan. Jadi kita vegan cookies ini ingredientsnya itu gluten free, dairy free, dan egg free. Gitu. Jadi bebas ya, nggak usah khawatir mau makan berapa banyak. Betul. Jadi kalau misalkan mau diet, cocok banget nih buat makan vegan cookies. Oke, terus ada apa lagi yang varian asinnya? Betul. Kalau misalkan kalau dari vegan cookies ini kita ngeluncurin 2 varian. Ada yang almond almond sama choco almond. Jadi ada 2 varian. Tapi kalau yang dari asinnya kita ngeluncurin varian baru namanya crispy chicken. How? Gimana itu rasanya kue rasa crispy chicken Kang Fahri? Betul. Jadi rasanya unik banget sih ya. Jadi kayak makan ayam, crispy ayam, tapi ini berbentuk kue kering. Jadi unik banget sih. Selain itu juga kalau nggak salah tadi aku lihat-lihat juga ada soft cookies ya Kang Fahri ya? Jadi tahun ini juga Ina Cookies itu ngeluncurin, jadi kita bikin toko Ina Cookies Gandapura di salah satu di Bandung, dan itu kita ngeluncurin soft cookies. Jadi kan kalau misalkan Ina Cookies ini produknya mostly itu kebanyakan kue kering ya. Jadi kita pengennya konsumen itu bisa mencoba varian yang baru, tekstur yang baru. Jadi kita ngeluncurin soft cookies. Oke, nih kalau lagi pandemi geliatnya gimana sih Kang? Apakah penjualannya stabil atau menurun atau justru lebih meningkat Kang? Oke, jadi kalau misalkan pandemi ini, alhamdulillah untuk tahun ini, jika dibandingin tahun lalu, kalau tahun lalu kita mengalami dampak yang sangat besar ya. Jadi kita mengalami penurunan, dan terus karyawan juga kan kita mengalami gara-gara ada protokol kesehatan, jadi kapasitas produksinya kan 50%, jadi kita mengalami penurunan. Tapi alhamdulillah di tahun ini kita udah mengantisipasi nih. Kayaknya tahun ini bakal masih pandemi juga nih. Jadi kita bikin pabrik baru, dan alhamdulillah penjualan itu meningkat 30%. Oke, terima kasih banyak Kang Fahri atas informasinya. Kalau pemirsa juga pengen dapetin kue-kuenya sekalian belanja di luar kota Bandung, sekarang udah zamannya canggih lah ya. Silahkan dibuka e-commerce, terus lihat-lihat kuenya, kue apa aja yang mau dibeli gitu ya. Oke, kalau gitu Wilson, Deta, mau saya bungkusin yang mana? Mau langsung dikirim ke Jakarta?